Halo football lovers, berjumpa lagi dan lagi dengan Kakak Spasi. Kali ini Kakak sudah menyiapkan berita-berita terupdate seputar dunia sepak bola untuk kalian semua. Selamat menyaksikan. Singkirkan Vietnam, Thailand tantang Indonesia di final Piala AFF. Pada pertandingan leg kedua yang dihelat di National Stadium, Vietnam yang kalah 0-2 di leg pertama butuh kemenangan bermain menyerang sejak awal. Mereka menekan habis pertahanan Thailand, tapi beberapa kali peluang yang didapat tak bisa dikonversikan menjadi gol. Skor 0-0 bertahan hingga laga Thailand versus Vietnam usai. Hasil ini membuat Thailand melaju ke final Piala AFF 2020 untuk menantang Indonesia dengan keunggulan agregat 2-0. Timnas Indonesia versus Thailand, duel klasik di Piala AFF. Timnas Indonesia versus Thailand menjadi dua kesebelasan yang akan tampil di Piala AFF 2020. Ini laga klasik antara kedua tim di ajang terbesar sepak bola se-Asia Tenggara tersebut. Partai final antara Timnas Indonesia versus Thailand menjadi yang keempat kalinya bagi kedua tim. Sebelumnya, skuad Garuda pernah jumpa tim Gajah Perang sebanyak 3 kali pada 2000, 2002, dan 2016. Pada pertemuan itu, Timnas Indonesia selalu kalah dari Thailand. Akankah edisi kali ini Indonesia bisa mengatasi sang musuh bebuyutan? Mari kita doakan bersama-sama ya, gengs! Tottenham versus Crystal Palace, The Lily Whites menang 3-0. Laga Tottenham versus Crystal Palace digelar di Tottenham Hotspur Stadium. Tottenham menutup babak pertama dengan keunggulan 2-0 berkat gol Harry Kane di menit ke-32. Dan Lucas Moura di menit ke-34. Crystal Palace kemudian justru kehilangan Wilfried Zaha yang dapat kartu merah pada menit ke-37. Tottenham kemudian mampu memaksimalkan keunggulan jumlah pemain dengan menambah gol di babak kedua lewat sepakan Son Heung-min. Lucas Moura, brilliant. Berkat kemenangan ini, Tottenham Hotspur kini mengumpulkan 29 poin dari 16 pertandingan dan menempati peringkat kelima klasemen Liga Inggris. Sementara Crystal Palace ada di urutan ke-12 dengan 20 poin. Norwich versus Arsenal, The Gunners pesta gol 5-0 di Boxing Day. Bermain di Carrow Road, gol-gol kemenangan Arsenal dicetak oleh Bukayo Saka di menit ke-6. Arsenal have numbers forward. Saka finds the far corner. Kieran Tierney di menit ke-44. Tierney is going to shoot and he's going to find the far corner off the inside. Gol kedua Bukayo Saka di menit ke-67. Saka, well, almost. Penalti Alexander Lacazette di menit ke-84. Lacazette extend it for Arsenal. It's the latter. A third Premier League. Dan Emil Smith-Rowe di injury time babak kedua. Here's a chance for Pepe. It's going to fall at the far post. Hasil ini membuat skuad asuhan Mikel Arteta nyaman di urutan keempat klasemen sementara Liga Inggris dengan 35 poin. Sementara Norwich masih tertahan di zona degradasi, tepatnya di urutan paling bawah dengan 10 poin. Manchester City versus Leicester, hujan gol, Citizen menang 6-3. Manchester City menjamu Leicester pada Boxing Day di Etihad Stadium. Tuan rumah sudah unggul 4-0 pada babak pertama. Keunggulan itu didapatkan dari Kevin De Bruyne di menit ke-5. Riyad Mahrez di menit ke-14. Ilkay Gundogan di menit ke-21. Dan Raheem Sterling di menit ke-25. Schmeichel here, and he does so. Leicester memberikan kejutan di awal babak kedua dengan mencetak 3 gol beruntun lewat aksi James Maddison di menit ke-55. Here's Iheanacho, Maddison. Ademola Lookman di menit ke-59. Nacho pressed that ball through, and Leicester have pulled another goal. Dan Kelechi Iheanacho di menit ke-65. Shot, tipped just about away, it falls loose.
Tetapi Manchester City mempertahankan ketenangan dan kendali permainan. Mereka menambah 2 gol lagi dari Aymeric Laporte di menit ke-69. Comes over towards the back post. It's Laporte with the header. Dan gol kedua Sterling di menit ke-87. The cross. This one drops down. It's put into the net. Kemenangan ini mengukuhkan posisi Manchester City di pucuk klasemen Liga Inggris dengan 47 poin dari 19 laga, sedangkan Leicester berada di posisi ke-10 dengan 22 poin. Aston Villa versus Chelsea, The Blues menang 3-1 di Boxing Day. Bermain di Villa Park, tuan rumah unggul lebih dulu lewat gol bunuh diri Reece James di menit ke-28. Namun gol-gol dari Jorginho di menit ke-34, Romelu Lukaku di menit ke-56, dan gol kedua Jorginho di penghujung laga sukses membalikan keadaan. Can he make it 2 out of 2? Yes, he can. Hasil ini membuat Chelsea ada di urutan ketiga klasemen sementara Liga Inggris dengan 41 poin, sementara Aston Villa menempati urutan 11 dengan 22 poin. Hasil Liga Inggris pekan ke-19 hari ini, West Ham kalah 2-3 dari Southampton, Brighton menang 2-0 atas Brentford. Daftar top skor sementara masih dipegang oleh Mohamed Salah dengan torehan 15 gol, disusul Diogo Jota dengan torehan 10 gol. Arteta puas Arsenal menang telak. Arsenal tandang ke markas Norwich di Carrow Road dalam lanjutan Premier League. Duel Norwich versus Arsenal dimenangi The Gunners dengan skor 5-0. Ini jadi kemenangan keempat yang dibukukan Arsenal secara beruntun di Premier League. Manajer Arsenal Mikel Arteta sangat puas dengan kemenangan ini. Ini hasil yang sangat memuaskan karena di periode sibuk ini kami harus menjaga performa di level tinggi, ujar Arteta kepada BBC. Guardiola sudah peringatkan Manchester City akan bahaya Leicester. Manchester City tampil terengginas pada babak pertama laga lawan Leicester City di Etihad, tetapi saat memasuki babak kedua, tiba-tiba City kehilangan momentum dan direbut oleh Leicester. Untung Manchester City tak kehilangan ketenangan dan merebut kembali momentum untuk memenangkan pertandingan. Raheem Sterling mengungkapkan bahwa Pep Guardiola sebenarnya sudah mewanti-wanti akan ancaman Leicester. Sebab di babak pertama, si Rubah sudah menunjukkan potensi ancamannya setiap kali menyerang. Hantu sang mantan dalam laga Manchester City versus Leicester. Laga antara Manchester City melawan Leicester menjadi laga yang cukup emosional bagi dua orang pemain. Di kubu Manchester City ada Riyad Mahrez, sementara di tim Leicester City ada Kelechi Iheanacho. Mahrez adalah ex pemain Leicester, sementara Iheanacho adalah mantan pemain Manchester City. Keduanya sama-sama menghantui mantannya masing-masing. Mahrez mencetak 1 gol dan 1 assist, sementara itu Iheanacho menghasilkan 1 gol dan 2 assist. Bagi Mahrez, tambahan 1 gol itu membuatnya mengemas total 3 gol ke gawang Leicester. Jumlah yang sama dicatatkan oleh ex-striker timnas Inggris Emile Heskey. Iheanacho juga mengukir catatan tersendiri bagi Manchester City. Ia mengikuti jejak James Milner dan Paul Dickoff. Laga City kontra Leicester pecahkan rekor gol Boxing Day Liga Primer. Laga Manchester City kontra Leicester City yang berkedudukan akhir 6-3 di Etihad Minggu malam tadi memecahkan rekor sebagai pertandingan tersubur dalam rangkaian Boxing Day era Liga Primer. 9 gol yang mewarnai pertandingan itu melampaui 8 gol yang tercipta ketika Chelsea bermain imbang 4-4 melawan Aston Villa pada 2007 yang sebelumnya tercatat sebagai laga Boxing Day tersubur di era Liga Primer. Sementara itu, rekor skor paling besar dalam sejarah Boxing Day kasta tertinggi sepak bola Inggris masih dimiliki Fulham versus Ipswich Town yang berkedudukan akhir 10-1 pada 1963. Jorginho cetak rekor penalti bersejarah. Dua tendangan penalti yang sukses dikonversi oleh Jorginho mengantarkan Chelsea kembali ke jalur kemenangan dengan menundukkan Aston Villa 3-1 dalam laga Boxing Day Liga Inggris di Stadion Villa Park.
Dengan 2 penalti itu, Jorginho telah mencetak 10 gol dari titik putih di EPL pada tahun 2021. Rekor itu mengalahkan rekor penalti dalam 1 tahun kalender milik Matt Letizia di tahun 1994 dan Steven Gerrard pada tahun 2014 dengan 9 penalti. Tuchel langgar anjuran tim medis soal Lukaku demi kalahkan Villa. Thomas Tuchel mengaku ia telah melanggar anjuran tim medis soal kondisi Romelu Lukaku demi membawa Chelsea mengalahkan Aston Villa 3-1 dalam laga Boxing Day Liga Inggris Minggu waktu setempat. Lukaku masih belum mencapai kebugaran 100% setelah pulih dari cedera dan sempat positif terpapar COVID-19, tetapi Tuchel melakukan perjudian dengan memasukkan penyerang timnas Belgia itu di awal babak kedua, meski anjuran tim medis mengatakan lain. Menurut Tuchel, ia sudah berkonsultasi langsung dengan Lukaku dan sang pemain menyatakan siap main 45 menit. Perjudian Tuchel berbuah baik sebab Lukaku hanya butuh waktu 4 menit untuk membawa Chelsea berbalik unggul atas Villa dan bisa tampil menuntaskan laga ketika Jorginho mengunci kemenangan 3-1 lewat eksekusi penalti keduanya dalam injury time. Tottenham tajamkan rekor nirkala Boxing Day kala tundukan Palace. Tottenham Hotspur menajamkan rekor mereka sebagai tim yang paling panjang nirkala dalam penampilan Boxing Day Liga Inggris kala menundukkan Crystal Palace dengan skor 3-0 di Stadion Tottenham Hotspur London Minggu. Kemenangan tersebut membuat Tottenham kini memiliki catatan tanpa kekalahan dalam 15 penampilan Boxing Day beruntun yang merupakan catatan terbaik di semua kasta kompetisi sepak bola Inggris saat ini. Gol Kane juga membuat kapten timnas Inggris itu kini berbagi tempat dengan legenda Liverpool Robbie Fowler sebagai pemain tersubur di Boxing Day Liga Premier dengan koleksi 9 gol. Liverpool sudah oke, tapi bisa lebih baik lagi. Alisson Becker mengaku puas dengan pencapaian Liverpool sejauh ini di musim 2021-2022, tetapi The Reds dianggap bisa tampil lebih oke. Liverpool sudah mencetak 75 gol dan kebobolan 24 gol dari 27 pertandingan musim ini. Catatan ini terbilang apik mengingat Liverpool tidak banyak membeli pemain musim panas lalu. Jauh ini sudah bagus kok, saya yakin kami sudah melakukannya dengan sangat baik. Performa tim oke kok, ujar Alisson Becker di situs resmi klub. Biasanya, periode seperti sekarang ini begitu sibuk dan sangat menguras mental, benar-benar sulit, fisik jadi penting sekali. Tetapi saya yakin bahwa kami sudah melakukannya dengan sangat baik dalam situasi seperti ini, mendapatkan hasil yang kami inginkan. Namun kami bisa lebih baik lagi di sisa musim. Meski demikian, kami sudah senang dengan penampilan kami sejauh ini, sambungnya. Trent Alexander-Arnold pilih lebih baik pensiun daripada harus bermain untuk Manchester United. Fullback Liverpool Trent Alexander-Arnold menyatakan dirinya tidak akan pernah mempertimbangkan untuk pindah ke klub rival abadi Liverpool, Manchester United. Alexander-Arnold membuktikan dirinya sebagai salah satu pemain kunci bagi The Reds. Dalam sebuah wawancara dengan Sky Sport, Alexander-Arnold ditanya apakah Anda akan bermain di Manchester United atau mengakhiri karir Anda. Alexander-Arnold memberi jawaban tegas, "Jujur saja, saya lebih baik pensiun. Saya tidak bisa bergabung ke Manchester United." Barcelona mau hadang kepindahan Haaland ke Real Madrid. Sebagai rival, Barcelona jelas tak mau melihat Real Madrid menjadi semakin kuat. Sampai-sampai mereka dikabarkan mencoba untuk menghalangi kepindahan Erling Braut Haaland ke Santiago Bernabeu. Barcelona merupakan salah satu tim yang menginginkan jasa Haaland. Sang agen Mino Raiola beserta ayah Haaland sempat terlihat di Bandara Barcelona. Diduga bahwa keduanya telah membicarakan kemungkinan Haaland berlabuh di Camp Nou. Beberapa hari yang lalu, Marca melaporkan kalau kedua belah pihak kembali bertatap muka. Juan Laporta selaku presiden klub saat ini diketahui menanyakan kans timnya memboyong Haaland ke Spanyol kepada Raiola. Selangkah lagi gabung Barca, Ferran Torres jalani latihan di Valencia. Gelandang Manchester City Ferran Torres berlatih di Valencia di tengah kencangnya pemberitaan bahwa ia selangkah lagi bakal bergabung dengan klub Liga Spanyol Barcelona. Talenta berusia 21 tahun itu membagikan video tengah memulihkan kebugarannya setelah mengalami cedera kaki sejak pertengahan Oktober lalu dalam akun Instagram pribadinya. Menurut kolumnis harian olahraga Spanyol Sport, Tony Juan Martí,
Torres membidik untuk melakoni debutnya bersama Barca di pertandingan 32 besar Copa del Rey kontra Linares pada 5 Januari 2022 atau laga Liga Spanyol melawan Granada 3 hari kemudian. Nah itulah tadi guys, kumpulan berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi. Simak terus ya berita-berita terupdate lainnya dari Kakak Spasi yang pastinya akan Kakak update di Spasi Football News. Tapi jangan ditinggalin ya channel Spasinya, karena Kakak akan update juga tentang fakta-fakta menarik seputar sepak bola dunia. Dan jangan lupa untuk terus di like, comment, share, dan juga subscribe ya. See you guys!